bersama kakak-kakak Aras Tamar Sign Kit. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita melakukan yel-yel Aras Tamar Sign Kit. Kita telah melakukan yel-yel Aras Tamar Sign Kit. Pada hari ini kita masih memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan karena kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Kita menyanyikan satu pujian, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita masih dalam posisi berdiri pada saat ini. Kita akan masih memuji Tuhan. Kita masih bersorak-sorai memuji Tuhan karena kita tahu bahwa di dalam hati kita, di dalam hati adik-adik ada kasih Yesus, dan Yesus pun ada dalam keluarga kita. Nah adik-adik, untuk itu maka mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Senang-senanglah,
pada saat ini kita akan doa pembukaan. Namun sebelumnya kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Dan bersyukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita memuji ke Tuhan yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini, anugerah Tuhan begitu luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada itu karena semua kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri, dan berkati juga adik-adik sekolah minggu yang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena firman Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mengajak adik-adik untuk berlutut. Kita memuji Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Doa tiap hari tolong
pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan kembali mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan, kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita jauh mendengar firman Tuhan, kita membacakan firman Tuhan dulu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Jadi adik-adik yang sudah memegang Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Adik-adik akan baca dalam hati atau bisa baca bersama-sama dengan kakak, dan kita akan bacakan 3 ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Dan pada saat ini kakak akan memberikan tema, yaitu hidup ini indah, oleh sebab itu kita harus bersyukur. Sekali lagi, hidup ini indah, oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur. Untuk lebih memahami firman Tuhan ini, silakan adik perhatikan video ini. Oke adik-adik, di sini sekarang sudah tersedia lingkaran. Ya. Kita akan berbicara tentang dunia ini, di mana tempat kita tinggal. Ini ibaratkan dunia tempat kita tinggal, dunia yang bulat, tempat di mana manusia tinggal. Adik-adik, Om tadi berbicara tentang tema kita, yaitu hidup ini indah. Di dalam Kristus, hidup kita indah dan penuh dengan warna. Dan pada saat ini ibaratkan dunia di mana kita tinggal. Dan pada saat ini adik-adik, kita tahu bahwa dalam kehidupan mungkin adik-adik di rumah banyak hal yang adik-adik alami. Dan pada saat ini kita akan membuat suatu gambaran bagaimana kehidupan kita yang indah, bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus, dalam kasih Allah itu sungguh luar biasa. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan adik-adik mungkin ada yang namanya senang, bukan? Namanya senang. Sekarang Om berikan warna kuning untuk gambaran di mana kita menjadi orang yang senang bersukacita, selalu bersama-sama dengan Kristus dalam kasih Allah dan menikmati kehadiran Tuhan. Ya, warna kuning melambangkan kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang senang. Dan mungkin masih ada lagi, ya. Mungkin kita juga kadang merasa sedih, ya, merasa sedih, dan kita terkadang merasa dilukai, dan kita terkadang mungkin merasa tidak diperdulikan, dan dalam hal itu pun kita sedih. Dan untuk yang sedih mungkin kita berikan warna hijau, ya. Mungkin kita sedih karena kita merasa dalam hidup ini tidak adil. Dalam hidup ini mungkin kita sering dilukai, dalam hidup ini mungkin kita sering dibohongi, sehingga kita sedih atas hal itu. Ya. Dan di balik semua itu, ya, kita masih melihat, mungkin adik-adik juga pernah mengalami mungkin yang namanya rasa susah, ya, kesulitan, mungkin dalam mengerjakan tugas, mungkin dalam mengerjakan yang namanya pekerjaan yang membuat adik merasa kesulitan, ya. Namun itu juga menjadi suatu hal yang akan mewarnai hidup kita, mewarnai hidup adik-adik, yaitu rasa susah. Kita simpan. Tadi yang pertama ada rasa senang, yang kedua tadi ada rasa sedih, dan yang ketiga ada warna biru, yaitu rasa susah. Ya. Kemudian apalagi yang sering kita alami dalam hidup ini? Ya, mungkin adik-adik juga pernah merasakan yang namanya dikecewakan, ya. Mungkin pernah merasa namanya dikecewakan. Dikecewakan itu mungkin ketika adik-adik meminta sesuatu atau berharap kepada teman-teman tentang sesuatu hal, namun teman-teman sudah sempat berjanji, namun mereka tidak menepatinya. Nah, dalam hal itu pun kita kecewa.
kita kecewa atas apa yang telah kita terima, karena apa yang telah dijanjikan kita tidak dapatkan, sehingga kita merasa kecewa. Tapi tidak apa-apa, kita simpan. Tadi pertama rasa senang, yang kedua rasa sedih, yang ketiga rasa susah, dan yang keempat dikecewakan. Lalu apalagi? Hal apalagi yang sering kita alami dalam kehidupan ini? Mungkin kita pernah diejek teman, ya. Mungkin suatu ketika adik-adik pernah bermain bersama dengan teman-teman. Mungkin adik-adik pernah diejek, ya. Mungkin di sekolah, mungkin di selesai ibadah sekolah minggu, mungkin di rumah saat bermain teman-teman diejek. Mungkin adik pernah merasakannya. Itu juga menjadi salah satu hal yang akan mewarnai hidup kita di dalam menjalani hidup kita selama di dunia ini. Dan itu kita simpan, ya. Dan setelah itu, lalu hal apa lagi yang membuat kita terkadang merasa hidup ini tidak baik atau hidup ini tidak adil? Ya, mungkin juga adik-adik pernah merasakan yang namanya merasa tidak mampu mengerjakan sesuatu, ya, merasa lemah, merasa sulit, merasa tidak memiliki tenaga atau tidak memiliki kekuatan atau tidak mampu dalam mengerjakan hal sesuatu. Namun di sisi lain itu juga menjadi satu hal yang akan mewarnai kehidupan kita, yang akan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hal itu pun kita simpan, karena itu juga akan menjadi hal yang akan membuat kita tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, di sini sekarang sudah begitu banyak warna-warna dalam kehidupan kita. Baik tadi pertama senang, ada sedih, ada susah, ada dikecewakan, diejek teman, merasa lemah, dan lalu apa lagi yang akan melengkapi warna-warni hidup kita? Nah, yang terakhir mungkin kita pernah merasakan yang namanya duka cita. Ya, duka cita itu mungkin pada saat kita mengalami kehilangan sesuatu sehingga kita merasa berduka cita, atau mungkin orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita sehingga kita berduka cita. Dan itu pun menjadi salah satu hal yang menghiasi hidup kita, adik-adik. Jadi jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kita merasa bahwa Allah itu jahat. Tidak, ya. Allah mengizinkan itu terjadi agar kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita, ya. Jadi dalam hal ini kita berikan warna orange, melambangkan duka cita. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat begitu banyak warna-warna dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Yang pertama tadi, kakak ulangi tadi, ada senang. Yang kedua ada sedih. Yang ketiga ada susah. Ada dikecewakan, diejek teman, merasa tidak mampu, merasa lemah, dan juga mungkin pernah merasakan duka cita. Namun semuanya itu membuat kita semakin kuat, bukan membuat kita semakin lemah, bukan membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, kita melihat di tengah-tengah ada bentuk love. Love itu menggambarkan kasih Allah, cinta Allah dalam kehidupan adik-adik. Jadi sekalipun banyak hal-hal yang adik-adik alami dalam kehidupan ini, namun ingat bahwa kasih Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Allah tidak pernah meninggalkan adik-adik ketika pun adik-adik yang sedang merasa susah, merasa sedih, merasa senang, dan berbagai hal yang kita alami. Seperti firman Tuhan tadi dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukur dalam segala hal. Jadi dalam hal apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, itulah yang akan membuat kehidupan kita jauh lebih indah. Dan kita harus bersyukur atas semuanya itu. Kita harus mengenaikan ucapan syukur kita melalui doa kita kepada Tuhan. Sehingga dalam hal itu kasih Allah pun akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, ketika kasih Allah nyata dalam kehidupan kita, sehingga Yesus Kristus akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Indah bukan? Jadi hidup ini indah. Hidup ini bukan seperti yang kita pikirkan karena banyak kesulitan, karena banyak suatu hal yang membuat kita merasa tidak mampu sehingga kita mengatakan hidup ini tidak adil. Ya, sebaliknya justru segala sesuatu yang kita alami, baik senang maupun baik susah, sulit, dikecewakan, itulah yang akhirnya akan mewarnai kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi indah. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
menaikkan ucapan syukur kita karena hidup kita indah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi adik-adik dan adik-adik bisa merasakan betapa indahnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan melalui gambaran yang telah kakak berikan tadi. Jadi dalam hal itu kita melihat bahwa hidup ini ternyata indah. Sekalipun banyak hal yang kita alami, hal yang kita lalui, namun kita tahu bahwa kasih Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan menjadikan hidup ini indah. Jadi dalam hal ini adik-adik harus tetap berpikir positif dalam menjalani hidup, tetap semangat dan jangan putus asa. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami bahwa sesungguhnya hidup ini indah, sehingga kami bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sebab kasih Kristus yang membuat hidup kami menjadi suatu kehidupan yang indah, yang penuh dengan warna. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini, mereka semua dikuatkan dan mereka menyadari bahwa kehidupan ini indah di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah akan mengajak kita untuk berdiri, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai memuji Tuhan karena kita tahu bahwa saya dan adik-adik adalah satu keluarga dalam Allah, satu kasih, satu pengharapan, dan satu iman. Untuk itu saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, One Faith, Hope and Love. Bersorak-sorak memuji Tuhan dan telah menggerakkan badan kita untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian, Waktuku Sedih, Waktuku Senang. Kau mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Biarlah kami terus diberkati Tuhan dan anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati. Biarlah pertumbuhan terus ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap mengenal akan kebenaran firman Tuhan, terutama kepada Tuhan Yesus. Dan berkati juga pekerjaan orang tua mereka, supaya apapun usaha dan pekerjaan mereka Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita masih melakukan yel-yel Anastama Sainki.